aku tuh datangnya tuh kayak di belantaran gitu loh, kayak tanah kosong nggak ada isi apapun. Akhirnya ada suara menggema. Dia bilang kayak gini, kamu tuh masih kecil, nggak usah ikut campur, ini urusan orang dewasa. Dia bilang kayak gitu. Dihalangin sebenarnya tuh dihalangin tuh dengan aku nggak ngerti ya bilangnya apa, bukan sama orang dihalanginnya, sama kayak aku nggak bisa masuk aja ke situ. Begitu sampai kayak emang sedih ya, bahkan lebih besar gitu. Aku kayak mikir ini makhluk apa, aku sampai tanya sama orang-orang tuh nggak ada yang tahu. Ya udah dong, aku di Bali nih biasa sama dia. Sama ada lagi yang sosok cewek satu dekat rumahku juga. Itu dia tuh sosok yang jagain rumah. Rumahnya si kakeknya Ayu? Rumahnya yang jagain di sana salah satu sosok cewek yang mukanya nih sosok cewek satu dekat rumahku juga. Itu dia tuh sosok yang jagain rumah. Rumahnya si kakeknya Ayu? Rumahnya yang jagain di sana salah satu sosok cewek yang mukanya nih nggak pernah mau ditunjukin. Dia selalu ngumpet, selalu malu-malu, tapi dia selalu ngintip, kayak pengen tahu apapun aku yang lakuin. Kayak dia selalu kayak lihat-lihat, tapi gini aku lihat balik dia nggak mau lihat aku. Bahkan sampai sekarang aku nggak tahu kayak mukanya kayak gimana, dia siapa. Dan lebih anehnya lagi, hitam semuanya. Mukanya, badannya semua hitam. Badannya mungkin karena dia selalu tutupin rambutnya panjang, jadi aku nggak bisa lihat mukanya ya hitam atau enggak, tapi bener-bener seluruh badan itu hitam. Seluruh badannya hitam. Dia selalu kayak malu-malu untuk datang ke aku, padahal dia pengen datang ke aku, tapi dia nggak bisa gitu, nggak ngerti kenapa. Dia selalu ngintip kalau aku lagi ngobrol nih kan, kalau misalnya kayak lagi makan, lagi apa kan ngobrol bareng-bareng, dia selalu ngintip di depan rumah kayak gini. Pas aku lihat dia langsung kabur. Akhirnya yang cewek ini tetap dia liatin aku selalu tiap hari, dan aku masa bodohin. Akhirnya ya udah aku lupa nih sama dia, nggak lupa sih, kayak masih ya inget-inget biasa. Dan ada lagi nih Kak, satu lagi sosok di rumah yang aku di Bali ini. Itu bisa dibilang penjaga sumur. Jadi keluargaku tuh baru mau bikin sumur untuk air, yang untuk apalah aku nggak ngerti airnya, dan udah berkali-kali digali, ini tuh nggak bisa. Digali tuh nggak bisa, padahal kita udah pakai alatnya sampai patah sampai nggak bisa digali. Dan padahal tuh di dalamnya itu udah dilihat tuh emang nggak ada batu atau segala macamnya, tapi emang nggak bisa dicor gitu loh. Maksudnya digali tanahnya apa udah selesai digali atau gimana? Baru mau digali setelah setengah itu nggak bisa lagi. Karena kalau bikin sumur kan emang harus digalinya dalam banget kan. Betul. Itu tuh nggak bisa lagi, cuman sampai pertengahan. Alatnya itu sampai patah 3 kali. Sampai patah tuh ujungnya kayak setengah patah. Kayak nggak masuk akal dong, padahal kayak udah dicek nih, emang nggak ada batu keras, nggak ada batu yang emang keras banget gitu. Akhirnya aku lihat lah, kenapa nih kok sampai bisa kayak gini. Tuh pembangunan tuh udah lama banget, nggak selesai. Nah habis kayak gitu
aku lihat, aku datang nih ke sumur itu. Aku datang ke sumur itu, ternyata memang ada yang jaga. Dan dia nggak izinin untuk di sumur itu. Istilahnya di tempat dia tinggalin. Oh, dia nggak boleh gitu Nggak ya? boleh. Nggak boleh di tempat dia tinggalin. Istilahnya itu rumah dia lah. Aku tanya, kenapa nggak boleh? Kita kan udah minta izin. Maksudnya kalau orang Bali tuh apa-apa kayak harus izin dulu kan. Pertama harus kayak izin nih, mau bangun apa di sini, mau ini nih. Akhirnya dia bilang, aku tetap nggak izinin karena ini emang punyaku dari awal. Jadi gitu. Kira aku menyarankan untuk pindah tempat untuk pembangunan galian sumur itu. Akhirnya pindahlah tempat ke sebelahnya lagi. Setelah pindah tempat ke sebelahnya lagi, akhirnya bisa sumurnya bisa sampai ke gali. Tapi tetap yang menjaga ini tetap istilahnya apa ya? Dia tetap ngikutin sumur ini terus. Dia bilang, aku mau jaga ini, aku harus jaga sumur ini. Sosoknya kayak gimana tuh? Sosoknya ini sama kayak yang cewek tadi, tapi dia cowok. Oh, Semua hitam. tapi tinggi, wajahnya besar. jelas? Enggak. Wajahnya juga hitam, kayak istilahnya kayak mukanya ya udah nggak jelas aja. Nggak jelas, hitam semua sampai bawah, tinggi, besar. Dia jaga di situ, tapi satu hal, dia baik. Biarpun dia seram, tapi dia baik. Dia selalu kasih tahu kayak, iya deh di sini bagus, di sini bagus untuk apa gitu, misalnya sumur di sini bagus. Kayak dia bilang di sini saja. Karena awalnya kan dia menyarankan untuk nggak boleh kan yang di tempat di awal. Dia menyarankan untuk bangun sumur itu di sini, itu di tempat ini. Dari situ aku akhirnya sering kayak komunikasi, sering kayak cerita. Akhirnya dia menjelaskan sosok yang cewek ini. Oh, Dia bilang, aku nggak tahu ya dia ini meninggalnya kenapa. Tapi emang dia berdua ini, sosok dia cewek dan cowok ini emang udah lama di rumah. Emang bahkan dari zaman yang nggak tahu dia udah nempatin di situ. Emang udah selalu ada setiap hari. Istilahnya itu yang menjaga rumah aku di sana. Ya rumah nenek. Dan habis kayak gitu, dia bilang ke aku kalau kamu harus hati-hati. Kayak selalu yang bilang sama aku tuh selalu bilang kayak hati-hati gitu. Tapi aku nggak tahu hati-hatinya tuh untuk apa. Kayak aku nggak tahu hati-hatinya untuk apa. Dan kakekku juga selalu bilang kayak hati-hati kan. Aku nggak ngerti tuh hati-hati tuh untuk apa. Setelah kayak udah kehidupan biasa nih di Bali, setelah biasa-biasa aja, main tetap lihat seperti biasa. Kakekku juga tetap ngawasin saat tidur. Aku juga biasa jalan-jalan ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungin di Bali. Gak lama setelah itu, setelah 2 bulan setelah aku pulang dari Bali, aku pulang ke Jakarta. Aku pulang ke Jakarta. Selama di Bali kan aku emang udah jadi sering ngelihat sosok-sosok kayak gitu, jadi aku nggak kaget lah. Nggak kaget seperti awal-awal kayak sampai nangis, sampai minta mama untuk temenin, kayak gitu kan. Aku pulang ke Jakarta. Setelah pulang, ya udah aku biasa main sama teman-temanku, dan suatu hari setelah pulang dari Bali, tanteku telepon. Tanteku yang adik papaku telepon. Dia sakit. Sakitnya ini sakit nggak wajar. Sakit nggak wajar tuh istilahnya disantet lah. Oh, ini di mana nih tantenya? Tanteku ini di Kendari. Di Sulawesi. Ya. Sakit yang nggak wajar. Itu penyebabnya itu mungkin sirik. Nah, aku nih awalnya nggak ngerti kan caranya gimana, aku mau obatin gimana, selalu kayak bilang tolong bantu gitu lah istilahnya. Setelah tanteku telepon, kan emang seluruh keluargaku tahu, dan yang tahu tuh aku bisa tuh cuma keluargaku sama teman-teman dekatku aja. Yang lain tuh nggak ada yang tahu.
tanteku tuh tahu aku bisa. Akhirnya tanteku tuh telepon papaku, bilang minta tolong ke Ayu, ini kenapa tante tuh kayak gini terus gitu. Kayak batuk tuh sampai berdarah, kayak nggak wajar, dingin tuh menggigil tuh sampai bener-bener tuh kedinginannya tuh bener-bener kayak dikutup. Itu nggak masuk akal kan. Akhirnya aku lihat dong, aku lihat ini kenapa selalu kayak gini. Itu tuh sakit tuh udah 3 bulan nggak sembuh-sembuh, udah 3 bulan. Akhirnya aku lihat ternyata emang ada yang ganggu. Maksudnya ngeliat tuh kayak gimana Yuk? Boleh dijelasin nggak? Jadi tuh jadi istilahnya ngelihat aku kayak datang ke sana tapi dalam alam bawah sadarku. Iya, berarti udah bisa sampai segitu ya? udah. Aku juga nggak ngerti, tiba-tiba kayak aku datang ke sana ngelihat, dan aku tuh kalau ngeliat tuh emang selalu kayak bengong, duduk, terus kayak pejamin mata, tiba-tiba udah di yang aku bayangin. Gitu. Tapi dalam aku tuh lagi duduk gitu. Sebenarnya nggak masuk akal, tapi aku emang ngalamin aku sendiri. Aku datang ke yang tanteku ini, ke situ, ternyata aku dihalangin sebenarnya tuh dihalangin tuh dengan aku nggak ngerti ya bilangnya apa, bukan sama orang dihalangin nih, sama kayak aku nggak bisa masuk aja ke situ. Aku nggak bisa masuk, cuman kayak aku masuk, kayak aku terobos tuh tetap nggak bisa, kayak ada yang ngalangin gitu. Kayak ada yang ngalangin aja. Akhirnya ini tuh kayak di aku tuh datangnya tuh kayak di belantaran gitu loh. Kayak tanah kosong, nggak ada isi apapun. Akhirnya ada suara menggembak. Dia bilang kayak gini, kamu tuh masih kecil, nggak usah ikut campur, ini urusan orang dewasa. Dia bilang kayak gitu. Terus di situ badanku benar-benar gak bisa gerak, mual. Abisnya mungkin mamaku panik kali ya. Aku langsung digoncang kayak, bangun Kak, bangun kayak gitu. Akhirnya aku bangun, aku nangis. Aku nangis. Aku bilang mamaku, mama kakak belum selesai. Dia kayak ngomongnya itu tuh istilah tuh kayak ngeledek gitu loh. Jadi aku kesel, kayak apaan sih, kan kakekku kan emang nggak datang tiap hari kan. Maksudnya kayak nggak jagain tuh tiap hari, paling tuh yang jagain aku tuh kayak pengawalnya gitu. Nah habis kayak gitu tuh aku udah bilang, Pak kakak belum selesai di sana, kata gitu. Terus mau balik lagi tuh nggak bisa. Jadi cuma sekali, nggak bisa lagi. Selesai kayak gitu aku nangis, telepon tanteku. Akhirnya tanteku emang telepon lagi ke orang pintar di sana, minta tolong Ayu jangan digangguin, istilahnya tolong dilindungi lagi. Di situ aku muntah-muntah, kayak istilahnya sakit juga, tapi nangisku tuh nggak berhenti karena aku masih kayak kesel nih sama nih orang nih. Tapi aku berusaha tuh, aku tiap malam aku berdoa, dan entah kenapa aku bilang tanteku, tante coba minum obat ini. Akhirnya tanteku tuh sembuh. Nggak lama setelah itu sembuh. Setelah sembuh udah deh, aku nggak dapet kabar apa lagi dari tanteku. Aku pikir kayak ya udahlah, udah tante udah sembuh nih, udah alhamdulillah. Ternyata tidak sampai di situ. Tanteku telepon lagi, yuk tante kambuh lagi. Ini lebih parah katanya gitu. Batuknya tuh sampai bener-bener tuh susah, sampai dada tuh sakit banget. Tanteku bilang kayak gitu. Habis kayak gitu aku bilang, kenapa bisa kayak gitu lagi Tan? Aku bilang kayak gitu. Tante juga nggak tahu, tiba-tiba kayak gini lagi. Habis kayak gitu aku sembuhin lagi, tapi ini nggak berhasil. Yang ini nggak bisa lagi. Aku nggak tahu kenapa yang ini nggak bisa lagi. Mungkin yang dukunnya itu tambah kekuatannya dia, bisa jadi. Dan setelahnya itu tanteku bilang kayak gini, yuk ternyata benar di sini ada orang emang sirik sama tante, karena tanteku tuh baru buka usaha baru di situ. Jadi dia bilang kayak, yuk bener di sini emang ada yang sirik sama tante. Dia tiap pagi nyiram sesuatu di depan rumah. Dia bilang kayak gitu tanpa tanteku tahu. Kayak subuh-subuh nih misalnya, subuh-subuh datang
lemparin sesuatu di depan rumah. Itu 3 hari berturut-turut selalu lemparin sesuatu. Mau tanteku tegur, dia tuh udah langsung lari itu cepet banget. Dan orangnya nggak tahu siapa. Tapi tanteku emang tanya juga ke orang pintar di sana, emang itu tuh tetangga dekat dari rumah. Setelah itu mungkin tanteku disembuhkan sama orang di sana. Iya. Paling itu aja sih Kak yang bisa Ayu sampaikan selama perjalanan Ayu bisa melihat makhluk-makhluk halus. Oh gitu, oke. Jadi teman-teman, di sini saya mau banyak nanya nih ya sama Ayu ya. Semoga pertanyaannya terjawab gitu ya, karena juga saya banyak penasaran gitu. Nih, jadi selama Ayu bisa ngelihat berarti udah berapa tahun ya? Ini sih baru 2 tahun ya? 2 tahun. Baru 2 tahun. Makhluk yang paling menyeramkan yang pernah Ayu lihat tuh kayak gimana? Yang aku ke Bali itu. Yang mana tuh? Di tol itu. Itu tuh bener-bener seremnya tuh nggak bisa serem banget. Ya nggak bisa dilupain. Aku tuh selalu sampai seminggu kemudian tuh mukanya tuh selalu terbayang. Setiap tidur tuh kayak kebayang mukanya tuh itu terus. Karena mukanya tuh emang aneh banget. Emang kayak nggak masuk akal, anehnya udah gitu besarnya tuh banget. Bahkan tuh dia kayak bukit kan. Ini kan bukit kecil ya, mungkin bukit tuh sampai kayak emang sedih ya, bahkan lebih besar gitu. Aku kayak mikir ini makhluk apa, aku sampai tanya sama orang-orang tuh nggak ada yang tahu. Itu bener-bener besar banget, gelap, tapi aku bisa lihat mukanya tuh nggak bisa dijelasin deh, pokoknya mukanya serem banget gitu. Iya, sampai seserem itu, tinggi besar badannya, udah gitu emang level dia emang tinggi banget. Oke. Kekuatannya. Jadi itu ya. Jadi itu yang sampai sekarang yang paling menyeramkan yang pernah Ayu lihat gitu ya. Nah, selain Ayu bisa melihat komunikasi, terus tadi juga Ayu cerita bisa ngobatin tante gitu ya. Berarti memang itu banyak nggak sih gitu, maksudnya setelah tante yang Ayu obatin itu gitu, tiba-tiba ada yang datang minta tolong gitu, terus Ayu obatin. Nah itu boleh diceritain nggak sih apa aja gitu, dan sakitnya kayak gimana aja gitu yang sampai sekarang yang Ayu bisa sembuhkan gitu? Sebenarnya aku kan kayak gini tuh nggak ada yang tahu, karena tuh aku malu banget. Aku takut orang mikir tuh aneh gitu kan. Apaan nih orang kayak gini-gini. Tapi yang cerita tuh mama, papa, sama kakak aku nih cerita ke orang-orang. Jadi semua itu pada tahu. Tapi teman-temanku tuh emang jarang yang tahu. Nah, jadi tuh teman mama, teman papa tuh kayak tanya ini kenapa nih, ini di rumah nih ada apa, ada sesuatu apa. Dan bahkan teman mamaku tuh telepon ke mamaku bilang, boleh tolong nggak Ayu liatin anak teman mamaku ini sakit apa, karena sakitnya tuh nggak sembuh-sembuh. Dan aku datang ke rumah teman mamaku, aku datang lihat anaknya, dan ternyata anaknya ini emang kena orang buang sial. Istilahnya anaknya ini main di tempat yang nggak seharusnya dia main di situ. Dia ini main di salah satu waduk yang ada di Jakarta. Dia main di situ, mungkin malam hari dia mainnya, dan tanpa dia tahu dia nginjek salah satu yang harusnya nggak dia injek. Awal dari situ dia pulang-pulang, badan dia tuh bentol semua, kayak kena sakit cacar, kayak gitu. Bentol-bentol, gatel-gatel, semuanya. Akhirnya aku liatin, ternyata emang bener dia kena itu. Akhirnya aku kayak obatin dan sembuh. Nah terus cara, maksudnya kayak gini, kalau misalnya mau ngobatin seseorang gitu ya, Ayu tuh kayak dapat bisikan kah atau apa gitu, kok tiba-tiba langsung oh ini loh harus minum ini atau cari ini atau apa gitu, itu kayak gimana tuh? Nah bener, jadi aku itu dapat bisikan dari yang aku nggak tahu siapa, mungkin kakekku yang jagain aku. Selalu aku sembuhin orang, aku selalu bisikan, tolong kasih dia ini, dan dia butuhkan ini. Aku selalu dapat bisikan yang aku nggak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba kayak di sebelah kuping ngomong, kasih dia ini yang dia butuhkan waktu itu. Tiba-tiba terjawab, aku ngomong aja langsung gitu. Oh, oke. Secara spontan keluar dari mulut. Berarti
apa yang di pikiran saya bener gitu, pasti dapat bisikan karena kan Ayu nggak ada yang masuk gitu ya, nggak ada yang masuk gitu. Berarti memang ya bisa dibilang mungkin ya penjaganya Ayu gitu ya, yang ngasih tahu, dikasih obatnya gini gitu ya. Oke, jadi selain bisa ngelihat komunikasi, ternyata Ayu juga punya kelebihan, yaitu tadi ya, bisa nolongin orang yang sakit, bisa dibilang sakit non medis lah gitu ya teman-teman. Nah terus selama 2 tahun ini kan masih baru banget ya Yu ya, masih baru banget. Sekarang tuh kayak gimana sih Yu perasaannya gitu, dan yang pasti udah terbiasa kan, udah nggak takut gitu ya kalau misal ke tempat yang baru gitu kan, nggak setakut dulu, nggak setakut tuh tapi masih takut ya, masih takut. Oke. Jadi misal nih ada satu makhluk yang misal mau komunikasi, berarti Ayu sekarang udah bisa dong? Udah bisa maksudnya milih-milih gitu ya? Iya, milih-milih. Karena tuh emang hantu biasa tipu muslihat. Dia tuh suka kayak awal tuh kayak tolongin, ternyata dia ada sisi yang lain untuk jahat gitu. Kayak gimana sih maksudnya? Jadi kayak misalnya di jalan nih, aku kayak tolongin, cariin tanganku atau apa. Sebenarnya tuh dia cuma isengin kita. Dia tuh cuma pura-pura karena ada satu makhluk tuh bisa berubah-ubah. Jadi aku pernah suatu hari tuh aku main sama temen aku di jalanan tuh mungkin sepi kali ya, terus aku tuh kayak kepanggil gitu, tolong, terus aku kayak lihat apa nih, nggak tega gitu kan, kira aku kayak ya bantulah. Sebenarnya tuh nggak boleh, asal bantu tuh sebenarnya nggak boleh. Aku baru dikasih tahu tuh kayak nggak boleh kamu asal bantu katanya gitu, kamu bisa bahaya nanti. Akhirnya satu makhluk ini aku bantu istilahnya dalam hal dia ini. Ternyata dia tuh bohongin aku, dia cuma ledekin aku, kayak ternyata tuh dia punya maksud lain dan dia pengen ajak aku juga untuk sama dia. Oh iya, itu saya juga pernah dengar hal seperti itu. Karena mungkin memang pengalaman baru buat Ayu, jadi masih sedikit lah gitu ya pengalamannya, dan sekarang udah paham lah ya hal yang kayak gitu ya teman-teman ya. Nih Yu, berarti kan Ayu kurang lebih sudah 2 tahun ya bisa ngelihat makhluk yang orang lain nggak bisa lihat lah gitu ya. Ada nggak sih pengalaman yang, maksudnya pengalaman yang sampai sekarang nggak bisa Ayu lupa, yang bukan pengalaman buruk ya, kayak tadi melihat yang sosok yang di bukit tadi di tol gitu, enggak, pengalaman yang lain yang sampai sekarang itu kayak gak bisa dilupa lah gitu, pengalaman yang paling berkesan itu? Pengalaman yang mungkin yang paling berkesan adalah ketemu Elizabeth ya? Karena dia bisa jadi teman aku, teman kayak berbagi cerita. Aku sering cerita ke Elizabeth biarpun dia beda alam sama aku, dia ajarin aku banyak yang belum aku ketahuin. Dia ajarin aku bahasa dia ajarin aku segala macem yang sebelumnya aku belum pernah dan gak ada niat untuk belajar hal itu. Jadi Elizabeth itu berkesan banget, tapi aku sedih banget karena Elizabeth udah gak ada. Jadi kehilangan banget Elizabeth. Sebenarnya mau diambil lagi pun udah gak bisa karena Elizabeth udah pergi, udah gak tahu kemana, kemana lagi. Nah ini teman-teman, pertanyaan yang sama. Jadi kalau misal ada orang yang bisa melihat gitu yang datang ke studio saya bakal ngasih pertanyaan yang sama. Nih Yuk, kalau di rumah ini ada siapa Yuk? Ayu bisa lihat gak? Iya, salah satunya adalah anak kecil. Hah? Ada anak kecil juga? Iya. Yang lain ada nggak? Ada. Sosoknya kayak gimana? Mungkin bisa diceritakan? Aku bisa bilang kalau di setiap rumah tuh pasti ada, pasti selalu ada, nggak mungkin gak ada sosok. Dan kalau di rumah ini tuh aku tuh selalu emang lihatnya cuma anak kecil dulu nih, yang mungkin yang Airin bilang kali ya, Aira. Oh iya Aira, namanya si siapa? Anak aku, maksudnya yang anak saya bilang. Iya, tapi namanya aku nggak tahu. Jadi tadi anak saya bilang apa? Ada yang sering ajak dia ngobrol. Namanya siapa gitu aku lupa, tapi emang beneran ada.
Ini balik lagi ke Aira ya teman-teman. Jadi emang Aira itu dia autism, tapi memang dia bisa melihat juga. Dan tapi dia nggak bisa yang kayak, Kak di sini ada apa cerita gitu, dia nggak mau. Nah tadi dia bilang apa, dan itu beneran ada. Beneran ada. Jadi kalau aku tuh kalau orang cerita, dia tuh langsung, aku lihat tuh dia tuh langsung ada deket aku. Sosoknya itu. Dan emang beneran ada. Anak kecil. Tapi kalau yang Aira bilang mungkin, tapi dia bilang itu adik aku. Aira bilangnya adik aku umurnya sekitar 16 bulan kata Aira gitu. Tapi dia tuh nggak 16 bulan, sekitar 3 tahun 4 tahunan. Agak tinggi, perempuan, ya lumayan cantik. Di sini. Iya. Sosok yang lain ada nggak sih? Ada kok cewek. Iya. Kayak gimana tuh yuk? Ciri-cirinya? Kayak biasa. Kayak hantu cewek, rambut yang nggak terlalu panjang lah, sedang. Terus cantik sih. Sebenarnya itu pakai dress kali ya, dress putih gitu. Nah nih yuk, jadi ini pertanyaan terakhir deh. Saya tuh penasaran gitu, pengen tahu aja nih pandangan dari Ayu kayak gimana, karena memang sebelumnya ada Mbak Maya dan Mas Ronan juga datang ke sini dan mereka juga bisa dan mempunyai kelebihan gitu ya. Terus sebelumnya nih teman-teman, saya juga belum pernah menceritakan hal ini kepada Ayu gitu ya. Dan tadi pas Ayu datang itu berbarengan sama waktu sholat maghrib. Jadi pas Ayu datang, saya itu dari luar, saya langsung masuk ke kamar, saya sholat, saya langsung siap-siap dan Ayunya makan gitu ya. Setelah itu saya nanya mau cerita apa nih yuk, pengalaman pada saat Ayu bisa ngeliat pertama kali gitu, dan nggak ngobrol yang lain ya. Dan sebelumnya Ayu udah pernah lihat nggak sih video saya di channel YouTube saya? Lihat. Yang sedikit sekilas. Yang terbaru belum pernah lihat? Belum ya, yang terbaru ini ya. Nah jadi malam ini saya kembali mau menanyakan gitu ya ke Ayu. Yang di rumah ini ada siapa yuk? Yang aku baru lihat ya. Yang aku baru lihat tuh cuma ada anak kecil sama cewek ini. Anak kecil sama cewek ini. Cewek ini tuh siapa? Cewek yang di bawah sih emang. Dan kalau anak kecil tuh kayak gimana? Anak kecil justru dia sama Aira sih. Sama anak saya? Iya, sama Aira. Boleh diceritain nggak lebih detailnya gimana? Saya penasaran. Anak kecil ini kalau Aira bilang sama aku sih dia sekitar umur 16 bulan. Sebelumnya maaf, Aira punya adik lagi atau enggak? Enggak ada ya? Ya cuma tadi yang 4 tahun itu. Tapi Aira bilang sama aku gini, itu Kiara atau siapa gitu namanya. Itu Kiara adik aku katanya gitu. Dia emang selalu di boneka ini nih. Iya, dia bilangnya emang selalu iya. Dan dia udah mau duduk juga di sini kalau dari tadi. Kalau dia omongin ya. Terus emang aku lihat tuh emang ada si sosok yang sering main ini sama si Aira. Dia selalu ajak Aira main. Tapi Airanya juga kadang emang nggak mau main juga, tapi kadang dia respon juga. Siapa sosoknya ini tuh masih kecil, sekitar umur 3 atau 4 tahunan gitu, dan emang dia yang jagain Aira. Dia yang dampingin Aira lah istilahnya. Itu dari mana ya? Maksudnya emang nempel sama Aira terus apa pas baru tinggal di sini dia ketemunya sama Aira? Aku nggak ngerti deh, soalnya dia nggak mau kasih lihat. Dia cuman emang nempelin Aira. Dan anaknya ceria banget sih. Berarti tadi pas Aira cerita itu ada sosoknya di dekat Aira? Ada. Di tangga dia lagi emang ngintipin kita. Merinding ya om. Berarti itu ya maksudnya teman ngobrol gitu. Emang temen dia ngobrol Aira. Karena memang anak saya itu emang gitu. Maksudnya kalau misal dia tuh paling, dan gak ada takut-takutnya. Jadi misal malam ya, saya balik cerita lagi nih teman-teman. Jadi kalau kejadiannya itu baru semalam jam 11 gitu atau jam berapa gitu ya, saya kaget. Itu Aira tuh kok masih ngobrol di depan di sofa itu. Saya keluar kan, saya pikir dia udah naik ke atas karena memang kamarnya Aira tuh di lantai 2, saya di lantai 1 gitu di bawah. Kak ngapain sih kak? Nggak takut, memangnya lampu udah gelap loh, udah saya matiin. Nggak takut, aku ada teman ngobrol. Siapa? Saya bilang gitu. Tapi dia nggak ngaku, bilangnya Om Lana. Padahal adik saya yang botot itu kan Lana. Padahal si Lana tuh nggak ada. Saya bilang naik nggak ke atas, saya bilang gitu, tidur. Itu udah jam 11 atau setengah 12.
Bener. Tapi saya nggak ngeh gitu, maksudnya ya udahlah gitu, mungkin halusinasi dia aja Anak gitu. kecil ya, tapi emang ada yang jagain. Oh. Iya. Terus yang perempuan gimana nih? Aduh, ini menarik nih. Mungkin yang perempuan dari aku sih belum ke belakang sini ya. Iya, belum. Mungkin emang ngintip-ngintipnya sih dari deket apa sih? Meja makan tuh belakangnya apa? Itu kolam Tempat renang. kolam renang ya. Tapi kita tutup gitu. Dan memang jemur baju di situ gitu. Mungkin dia ngintip-ngintip dari situ aja sih, tapi aku belum melihat dia usil sih. Jadi belum melihat dia kayak iseng. Aku cuman lihat pas aku masuk ya cuman ngintip. Dan lebih dominannya itu yang ngikutin aku tuh emang anak kecil, temennya Aira. Tapi nggak di sini kan dia? Tadi sempet. Iya. Di mana? Di sini. Di sini? Iya. Oh, maksudnya nggak masuk ke Karin kan? Enggak. Oh iya, Karin namanya. Iya Karin. Dia selalu ngasih nama. Ini nama bonekanya Karin. Dan dia selalu bilang, maksudnya ya ini teman mainnya dia gitu. Dan ternyata sosok itu yang beneran ada. Dan ngasih nama itu nih, biar teman-teman tahu juga, kok bisa sih namain bonekanya Karin, dan itu nama dari Aira, anak saya. Yang namain boneka ini itu Aira. Tanpa dia tahu tiba-tiba dia kasih nama Karin. Iya. Dan saya juga bingung, ya udahlah ikut aja gitu. Namanya Karin. Oh, ini mau boneka dia. Iya. Dia beli sendiri, maksudnya dia yang minta saya buat beli boneka ini gitu. Jadi ini juga belum pernah ya saya ceritakan di channel saya. Jadi memang boneka ini itu atas permintaan si Aira. Dia bilang sendiri, aku mau dibeliin boneka ini dong Bunda gitu. Memang dia menyebutnya itu spirit doll. Tapi enggak kok, ini bukan boneka arwah, saya bilang gitu. Tapi dia bilang enggak, tapi ini boneka arwah Bunda. Dia selalu bilang gitu. Dan aku mau kasih nama dia Karin, dia bilang gitu. Kan dia beda yang kita rasain sama dia rasain. Iya. Tapi emang bener sih, dia mau main terus. Tapi maksudnya dia juga harus bisa kontrol sih. Takutnya, tapi kan Aira kan emang udah dari kecil kan. Jadi Aira aku tanya tadi, Aira kamu takut gak sih, aku tanya gitu. Dia bilang enggak kok, aku nggak takut apa-apa, katanya gitu. Iya, dia emang nggak pernah takut sama apapun. Terus aku tanya, aku aja takut pas pertama kali bisa. Kamu nggak takut? Aku gituin. Iya, aku nggak takut kok, dia baik, katanya gitu. Tapi emang baik sih. Dan jawaban yang sama ya teman-teman, semuanya pada bilang memang di sini tuh ada perempuan gitu ya. Ya itulah mungkin jadi teman kita setiap harinya gitu ya. Nggak apa-apa sih, asal kita mengakui keberadaan mereka. Memang kita harus hidup berdampingan. Betul. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih buat Gusti Ayu yang sudah mau main ke studio saya dan menceritakan perjalanan Gusti Ayu pada saat pertama kali Gusti Ayu ini bisa melihat makhluk-makhluk yang kita tidak bisa lihat, sampai Gusti Ayu ini bisa komunikasi gitu ya, terus bisa melihat yang pasti, dan dikasih lagi nih kebisaan buat menyembuhkan ya orang-orang yang sakit non medis. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang mendengarkan kisah saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Buat yang baru gabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman misteri yang ingin diceritakan di channel YouTube saya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan ceritakan pengalaman teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti insya Allah saya akan mendatangi teman-teman dan teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misterinya di channel YouTube saya. Jangan lupa juga di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti saya akan mengupdate video-video terbaru saya di sana. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Gusti Ayu dan Karin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.